Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semuanya di kelas 12. Alhamdulillah yang pertama nikmat yang luar biasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, karena pada hari ini teman-teman semuanya sudah resmi sah menjadi siswa kelas 12 MIPA. Sudah berproses di kelas 10, sekarang melewati kelas 11 dan saat ini sudah menjadi siswa kelas 12 MIPA. Artinya barokallah kepada antum semuanya. Satu tanggal lagi kalian akan memasuki fase di mana kalian akan sukses di kelas 12 ini, dan semoga apa yang kalian cita-citakan untuk masuk ke perguruan tinggi atau jenjang yang lebih tinggi, Allah limpahkan kebaikan dan yang terbaik sesuai dengan harapan kalian semuanya. Baiklah sekalian, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa menyapa teman-teman semuanya di suasana yang berbeda. Hari ini teman-teman semuanya akan memasuki pelajaran biologi, ya, dimana biologi di kelas 12 MIPA ini sudah amanahkan kepada kami. Maka dari itu kami akan berjuang, kami akan berusaha sebaik-baiknya mendampingi kalian semuanya untuk berproses di pelajaran biologi kelas 12 MIPA. Semoga biologi ini bisa mengantarkan kalian memasuki fase yang lebih tinggi di perguruan tinggi nantinya, itu dengan SNMPTN ataupun dengan SBMPTN. Teman-teman semuanya, kami akan menyampaikan sosialisasi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebenarnya kami ingin menyampaikan secara langsung, tapi karena memang keadaan masih pandemi seperti ini belum bisa, dan sebenarnya ingin langsung berkomunikasi melalui Zoom atau melalui Google Meeting, ya. Tapi pada kesempatan ini saya akan sampaikan secara melalui video YouTube, ya. Lebih hemat secara kuota, lebih praktis karena bisa diakses kapanpun, sehingga teman-teman semuanya bisa lebih fleksibel dalam menikmati suasana pembelajaran di biologi kali ini. Dan tentunya nanti ada challenge yang akan saya berikan kepada kalian. Nanti challenge-nya apa silahkan nanti diikuti, ya. Baik, mari kita awali pertemuan pada kesempatan kali membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bersama tadi pembelajaran yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan baik, dan semoga inilah awal yang bagus untuk teman-teman semuanya berproses di kelas 12 MIPA, khususnya pelajaran biologi. Biologi is easy, ya. Biologi is easy, insyaallah very easy. Oke? Ya. Sebenarnya untuk perkenalan teman-teman sudah kenal semuanya. Saya yakin saya juga sudah kenal baik dengan teman-teman semua. Tapi pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami memperkenalkan kembali diri saya, yang akan mendampingi teman-teman semuanya. Saya lahir di Cilacap 30 Mei 1987. Kemudian nama lengkap Pak Witriadi, sarjana pendidikan sains, ya. Kemudian saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Alamat tinggal sekarang di asrama, tetap asrama Islam Fikri, dan alamat KTP di Sendanglo, Temon, Simo, Kabupaten Boyolali, ya. Kemudian berat badan saat ini alhamdulillah makmur, ya, 74 kg dan 165 cm tingginya. Saya suka berkebun, ya, bercocok tanam, beraneka tanaman, ya, tanaman-tanaman yang unik tentunya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya hobi yang sama, kita salurkan di Islam Fikri, ya. Traveling, saya suka keliling-keliling ke berbagai daerah, ya. Karena dengan keliling berbagai daerah kita bisa silaturahim, menambah silaturahim, dan menambah wawasan tentang indahnya Indonesia dan indahnya ciptaan Allah yang luar biasa ini. Alhamdulillah menikah dengan Ferry Nur Hidayati, seorang yang akan menemani kalian juga di guru bahasa Inggris di kelas 12, yang lahir 25 Februari 88. Anak alhamdulillah saat ini 3. Ada Hilma Najmina Rosida, Asna Naura Azkia, dan Harun Fakihuddin Robani. Baik teman-teman semuanya, dimanapun berada, semoga teman-teman semua sedang dilimpahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan terbaik dari Allah SWT, sehingga terbebas dari pada bahaya penyakit ataupun pandemi yang sedang
merajalela di Indonesia ini ya. Baik, selanjutnya moto saya adalah percaya pada diri sendiri dan pangkal kesuksesan. Inilah keluarga kecil saya. Ya, ini foto-foto pada waktu nikahan adik ya. Ya, langsung saja akan saya sampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk biologi kelas 12 MIPA. Teman-teman semuanya, saya yakin dasar di kelas 10 sudah bagus, kelas 11 juga sangat bagus, di kelas 12 insya Allah akan istimewa bagusnya. Kita berjuang sama-sama, kita pahami bagaimana KI dan KD di biologi kelas 12 MIPA. Nah, akan saya sampaikan di awal, silakan teman-teman semuanya tonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe Edu Fikri, silakan subscribe Edu Fikri. Kemudian challenge ya, silakan nanti teman-teman semuanya membuat foto diri kalian, boleh berseragam boleh tidak. Kemudian tuliskan di bawah foto kalian nama lengkap kalian, kelas, kampus impiannya dan jurusan impiannya tuliskan. Kemudian di atas kiri atas kalian tuliskan logo SMA Fikri, SMA Intensa Fikri. Kemudian yang pojok kanan atas kalian cantumkan logo kampus yang kalian inginkan. Semuanya wajib mengirimnya. Kemudian ini sebagai pengingat kita semuanya nanti bahwasanya awal di kelas 12 ini cita-cita kalian semoga doa kalian juga tercapai di akhir kelas 12 nanti ya. Ini akan sebagai pengingat saya, pengingat kalian bahwa kalian punya niatan, punya azam, punya impian untuk menyukseskan impian-impian kalian. Ya. Nanti dibuat seperti itu. Baik, langsung kompetensi inti ada 4 yang harus dikuasai oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun dan peduli, kerjasama, toleransi dan damai, tanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan di lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan alam, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Nah gitu, KI 1, KI 2 sampai KI 4 ya. Nah, yang utamanya kita akan membahas tentang kompetensi dasar semester 1. Apa saja bab-bab di semester 1 yang harus kalian kuasai ya. Saya bilang materi kelas 12 materi yang istimewa ya. Bukan istimewa sulitnya, tapi istimewa ini yang menjadi bekal kalian yang mau masuk ke farmasi, mau masuk ke agroteknologi, yang mau masuk ke kedokteran. Ini bekal yang luar biasa untuk kalian kuasai supaya kalian bisa survive di perguruan tinggi nantinya. Bekal dasar yang harus kalian kuasai ya. Kode yang pertama, menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan membuat laporan percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita akan praktikum di bab pertama. Nah, pertumbuhan perkembangan di kelas 10 sudah kita bahas apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Teman-teman saya sudah paham ya apa perbedaannya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang faktor-faktor eksternal, utamanya hormon-hormon pertumbuhan ya. Ada auksin, giberelin, asam absisat gitu ya, gas etilen dan sebagainya. Di SMP juga sudah pernah disampaikan, saya yakin. Bab 1 ya bab yang paling mudah, paling cepat selesai insya Allah. Maka teman-teman semuanya di bab 1 pastikan dapat nilai yang sempurna. Oke. Kemudian kode selanjutnya ada 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, di kelas 11 sudah dipelajari tentang respirasi sel ya, bahwa sel mengalami respirasi ya. Ada respirasi internal dan respirasi eksternal nantinya juga. Tapi nanti di respirasi ini kita akan juga membahas tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob ya. Maka teman-teman semuanya di metabolisme sel inilah materi yang paling unik nantinya ya. Yang teman-teman perlu kuasai karena di sana ada hubungan antara biologi dan kimia utamanya, sehingga disebut dengan biokimia. Nah, di metabolisme sel ini kalian akan mengetahui apa yang kalian konsumsi, maka kalian akan mengetahui bagaimana reaksi yang terjadi dalam tubuh kita. Sangat luar biasa, sangat detail sekali penciptaan Allah yang sungguh kita tidak tahu bagaimana
jenis reaksi itu, tapi di biologi ini kita akan mempelajari bagaimana reaksi-reaksi itu terjadi ya. Sehingga yang sudah ahli kimia, insya Allah bab ini akan sangat mudah terlewati. Kalau yang belum ahli kimia, kita sama-sama belajar ya. Nanti kita juga akan praktek untuk membuat laporan percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob insya Allah ya. Jadi kelas 12 insya Allah akan banyak praktikum ya. Ya nanti kalian kalau masuk ke kedokteran, biologi ataupun farmasi dan sejenisnya, kalian sudah terbiasa dengan praktikum di laboratorium ya. Kaidah 3.3 kita akan masuk mengenai menganalisis hubungan struktur, fungsi gen, DNA, kromosom dan penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup ya. Saya yakin teman-teman semuanya di kelas 11 sudah sedikit disinggung, di SMP juga sudah pernah. Di bab ini materi pokoknya adalah substansi materi genetika ya. Kemudian kita akan praktikum insyaallah merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik ya, DNA, RNA maupun protein nantinya ya. Selanjutnya bab 3.4 menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Pewarisan sifat masih ya. Nanti kita praktikumnya tentang pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Kita akan mengamati dengan mikroskop yang tercanggih yang kita miliki di Zona Fikih tentunya. Alhamdulillah kita sudah punya mikroskop yang canggih ya, sehingga kita bisa mengamati bagaimana pembelahan sel pada hewan dan tumbuhan. Ya, babnya materi pokoknya pembelahan sel. Kemudian pada 3.5 menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Ini gampang sekali teman-teman semuanya. Di kelas 9 SMP juga sudah pernah dipelajari ya. Kalian sudah mempelajari tentang hukum Mendel 1 sama hukum Mendel 2 ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kalian di kelas 9 sudah bagus nilainya, maka di SMA kelas 12 materi hukum Mendel ini, pewarisan sifat ini akan sangat bagus insya Allah ya. Kalau yang belum bagus, kita berjuang sama-sama supaya nilainya istimewa. Oke. Itu ada 5 bab di kelas 12 MIPA semester 1. Kita akan bahas tentang semester 2, bab apa saja yang perlu kita kuasai. Dan materinya waktunya cukup pendek, maka kita harus menguasai dengan cepat, tapi tetap harus utamanya paham ya. 3.6 menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Apa hereditas? Ya, pewarisan sifat tadi ya, pola-pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita akan menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan melibatkan peristiwa pautan seks dan pindah silang. Yang pertama di semester 2 pola-pola hereditas. Kemudian 3.7 menganalisis pola-pola hereditas pada manusia, pewarisan sifat pada manusia. Kalau di SMP mungkin pewarisan sifat hanya tumbuhan saja atau hewan saja, tapi yang di bab semester 2 ini kita akan masuk ke hereditas pada manusia ya. Mungkin ada bagaimana teman-teman, ada rambutnya ikal, ada yang bola matanya biru, kemudian ada yang hemofili, ada yang buta warna, ada yang albino. Ternyata 3 sifat ini adalah menurun pada anaknya. Bagaimana pewarisan sifatnya? Ada golongan darah A, B, O gitu ya, AB. Bagaimana pewarisan sifatnya kita bahas di bab ini. 3.8 menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup, yaitu tentang bab mutasi ya. Nanti ada mutasi gen, ada mutasi kromosom dan sebagainya, kita bahas di bab mutasi. 39 menjelaskan teori prinsip mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Ini babnya evolusi. Kemudian 3.10 menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Bab terakhir adalah bioteknologi. Ini yang paling asik, akan banyak ilmu-ilmu yang kalian serap di bab bioteknologi juga. Oke. 5 bab semester 1, 5 bab di semester 2 yang akan kita kuasai di biologi 12 MIPA ini insyaallah. Ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan semester 1 ada pertumbuhan perkembangan, metabolisme sel,
substansi materi genetika, pembelahan sel, pewarisan sifat pada hukum Mendel. Kemudian semester 2 ada pola-pola hereditas, kemudian hereditas pada manusia, mutasi, evolusi, dan bioteknologi. 10 bab yang perlu kita kuasai di kelas 12 ini, kita libas bersama, kita belajar bersama. Walaupun biasanya saya mengampu di kelas 10, tapi saat ini karena amanah di kelas 12 saya juga berjuang memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Saya sudah lama sekali tidak mengajar di kelas 12 ya. Biasanya OSN kelas 10 gitu ya, tapi saat ini karena Ustadz Mu'alimin sedang berjuang dengan disertasinya supaya segera lulus doktoralnya. Kita doakan sama-sama semoga Ustadz Mu'alimin bisa mendapatkan yang terbaik di proses yang sedang dilaluinya. Dan saat ini kita juga berjuang bersama-sama. Saya berjuang di kelas 12 belajar lagi seperti kalian untuk memberikan yang terbaik, pemahaman terbaik untuk kalian semuanya. Ya. Penilaiannya ada 3 penilaian yang akan saya berikan. Yang pertama tentang spiritual dan sosial, pengetahuan, keterampilan ya. Ada 3 aspek yang saya nilai di kelas 12 ini. Ya. Untuk spiritual, niat belajar karena Allah, berusaha mengaplikasikan ilmu untuk memperbaiki ibadah dan akhlak. Kemudian memperhatikan dan menjalankan adab menuntut ilmu, menutup aurat jelas, posisi duduknya yang tenang, fokus tidak nyambi, menghormati guru pada waktu penyampaian, dan menghormati teman-temannya pada waktu belajar bersama. Disiplin, hadir dalam setiap pembelajaran, menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai dengan instruksi. Kehadiran minimal 80%, tidak boleh skip KBM tanpa izin ataupun alfa. Ya, jujur dalam proses belajar mengajar, belajarnya disesuaikan dengan tugas ya. Kemudian responsif, proaktif, dan kerja keras. Teman-teman yang aktif bertanya, aktif mengusulkan, aktif berpendapat, itu jelas akan memiliki nilai porsi yang lebih besar. Kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan akan saya sampaikan. Kuis ya, teman-teman semuanya yang perlu tahu adalah kuis akan saya adakan sewaktu-waktu ya, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada susulan, dan jika tidak jujur maka nilainya 0, KKM 72. Kemudian ulangan harian bersama, penting nih ya, perhatikan, terjadwal sesuai dengan kurikulum sekolah, terlapor jika tidak jujur nilainya 0, KKM 72. Kecil ya, 12 MIPA insya kecil nilainya. PAS dan PAT terjadwal sesuai dengan kurikulum sekolah, terlapor tidak jujur juga 0, KKM 72. Kemudian ada program remedial, ada remedial teaching, ada tugas pengganti remedi, ada remedial test, sama jika terlapor tidak jujur, rapor tidak tuntas juga. Kemudian penugasan individu dan kelompok, terlambat mengumpulkan dikurangi nilainya, copy paste jawaban teman juga nilai 0, KKM juga 72 ya. Nanti mungkin ada tugas bersama, praktikum bersama, laporan bersama, ya itu juga diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau teman-teman semuanya kemarin di kelas 10 sudah menabung nilai 80 atas, kelas 11 juga sudah menabung 90 atas, maka kelas 12 saya benar-benar akan memperhatikan berapa nilai kalian pada waktu kelas 10 sama kelas 12, kelas 11 ya. Sehingga nanti harapannya di kelas 12 ini kalian nilainya terus naik ya, naik terus, walaupun naik 1 naik 2, yang penting tetap naik supaya kalian lebih mudah untuk lulus di SNMPTN dan jalur rapot tentunya ya. Tapi itu semua dari diri kalian, perjuangan kalian. Saya akan memfasilitasi supaya nilai kalian tetap naik ya. Kalau kalian sudah 90, maka minimal 91, 92 terus seperti itu, terus 94. Tapi itu semua kembali pada usaha dan ikhtiar kalian, doa-doa kalian ya. Jika kalian berjuang, berikhtiar dan sebaik-baiknya, maka nilai akan mengikuti. Oke? Kemudian peraturannya, selama kita daring, etika Zoom dan Idul Fitri, menutup aurat, duduk tidak berbaring atau bersandar, fokus tidak nyambi, berpendapat dengan bahasa yang baik dan sopan, izin jika tidak bisa mengikuti aktivitas sesuai jadwalnya. Jika di Idul Fitri, mengikuti instruksi dengan benar, mengumpulkan tugas tepat waktu, wajib meningkatkan jejak digital sebagai bukti kehadiran. Pada waktu kita Zoom meeting, format nama masuk Zoom adalah kelas ya, kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 3 atau 12 MIPA 6. Kemudian nama lengkap kalian.
Bersiap masuk Zoom kelas maksimal 5 menit sebelum jam dimulai. Tidak meninggalkan Zoom di tengah pembelajaran tanpa izin. Kamera wajib on ya. Wajib meninggalkan jejak digital sebagai bukti kehadiran. Kemudian perizinan dan konsekuensi. Izin disampaikan paling tidak 2 jam sebelum deadline pembelajaran, bukan pada waktu pembelajaran dimulai baru izin ya. Izin melalui WhatsApp yang sudah saya bagikan di grup ya. Diawali dengan perkenalan dengan bahasa yang sopan dan baik. Kemudian sesuai melanggar peraturan akan diingatkan, jika tidak berubah maka mendapat pengurangan nilai tugas dan sikap sosial. Setelah kita berjumpa, semoga teman-teman semua segera kembali ke Islamul Fikri. Kita berjuang bersama-sama secara nyata ya, sehingga kita akan lebih interaktif, lebih banyak yang diserap jika kita bersama-sama ya. Berniat menuntut ilmu karena Allah, akhlak terpuji adalah yang utama. Menutup aurat, menjaga sopan santun dalam bersikap berkata-kata, menghormati guru dan menghargai kawan, kakak kelas dan adik kelas. On time masuk kelas, on time pengumpulan tugas, boleh minum di kelas, makan juga boleh supaya tidak ngantuk ya, silakan yang tidak berisik. Kemudian segala kendala dikomunikasikan dengan baik agar ada solusi jika sampai ada pelanggaran. Step pertama diingatkan, kedua pendampingan UAS dan BK, ketiga pengurangan nilai, terakhir bimbingan walas, BK dan kedisiplinan angkatan. Ya, sekali lagi challenge-nya adalah kalian membuat foto diri kalian bebas ya, mau pakai seragam maupun tidak, yang jelas yang syar'i ya. Tuliskan nama lengkap kalian di bawah kalian, kemudian kelas kalian, kemudian tuliskan saya ingin kuliah di mana, tulis nama kampusnya, kemudian tulis jurusannya apa yang kalian inginkan. Di pojok kiri atas kalian tuliskan logo SMA ITIF, kemudian logo bagian kanan atas logo kampus yang kalian dambakan ya. Kalian buat itu, kemudian kalian kirim ke Idul Fikri. Semuanya wajib kirim. Semoga dengan kalian mengirim ini akan jadi pengingat saya, pengingat kalian bahwa kalian sudah menanamkan niat, menanamkan azam tekad bahwa kalian akan berikhtiar sebaik-baiknya, akan mendoakan sebaik-baiknya supaya apa yang kalian azamkan, niatkan, cita-citakan bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir kita akan review lagi bahwa ini loh cita-cita kalian, ini loh target kalian setelah lulus dari Islamul Fikri. Baik teman-teman semuanya, senang sekali pada kesempatan kali ini saya sudah menyampaikan sosialisasi pembelajaran. Harapannya antara saya dan teman-teman semuanya bisa ada feedback positif, ada timbal balik yang baik untuk pembelajaran kelas 12 ini, khususnya di mata pelajaran biologi. Teman-teman semuanya, sekali lagi barakallah, selamat berjuang di kelas 12 MIPA dan teman-teman semuanya setara generation. Semoga dengan generasi kalian tampillah prestasi-prestasi terbaik yang belum pernah didapatkan dari kakak kelas kalian, alumni sudah lulus dari Islamul Fikri. Semoga kalian bisa menorehkan prestasi terbaik di generasi kalian. Selamat berjuang, semangat selalu, berjuang dan sebaik-baiknya dan ikhtiar terbaik. Semoga Allah SWT ridho akan memberikan yang terbaik di setiap langkah yang kalian tempuh, setiap cita-cita yang kalian dambakan. Semoga Allah berikan yang terbaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.